memberikan pemahaman dulu agar teman-teman tuh inilah peraturan yang sangat teknis dan yang terus membantu pemahaman teman-teman untuk nanti pada saat bekerja baik di BLU maupun juga di Ditjen Perbendaharaan. Nah, ini mengambil dari definisi umum, itu lembaga adalah suatu badan atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan usaha. Nah, ini secara umum sih, nanti teman-teman juga bisa searching di Mbah Google ya, apa sih pengertian dari lembaga, terus kemudian juga kelembagaan. Tapi kita mengartikan seperti ini ya. Kelembagaan adalah suatu hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang melekat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi yang dapat menentukan suatu hubungan antara manusia atau organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, atau aturan formal dan non-formal untuk bekerja sama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Itu jelas ya, kelembagaan dimanapun juga akan bersifat seperti itu ya, bekerja sama. Ya, seperti saya di BKF, Badan Kebijakan Fiskal, lembaganya itu yang bekerja sama demi mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu apa? Memberikan policy advice kepada Menteri Keuangan gitu ya, terkait dengan isu-isu keuangan, ekonomi, dan kebijakan fiskal. Nah, lihat ya, minggu pertama kita sudah membahas ini ya, bagaimana sih antara posisi BLU ya dibanding dengan Satker atau di BMN ya. Kalau di Satker itu sangat rigid ya, kaku, kemudian kekayaannya tidak dipisahkan. Sedangkan kalau di BMN itu sangat fleksibel ya, dia lebih udah mobile, dinamis, kekayaannya dipisahkan. Ya kayak semacam diberikan otonomi untuk mengelolanya gitu ya. Kebijakannya juga mereka sudah yang menetapkan, kemudian orientasinya juga sudah mulai kepada keuntungan. Sedangkan BLU berada di tengah-tengah ya. Nah, dia di tengah-tengah, dia tidak ditujukan untuk untuk profit ya. Nah, ini diperlukan berbagai ketentuan eksepsi yang memungkinkan BLU dapat berjalan sesuai yang diharapkan, yaitu ya proses bisnis yang sehat, efektif, ya efisien gitu ya. Itu yang diharapkan. Sehingga lagi tidak menggunakan norma umum yang ada di Satker atau di lembaga yang ada, proses birokrasinya itu justru malah lebih panjang dibandingkan hal yang ingin dicapai gitu. Nah, pokok bahasan kita ini sore hari ini ada organisasi pengelola BLU, Dewan Pengawas. Nah, ini yang paling banyak ya, sampai nanti kepada Satuan Pengawas Intern ya. Gitu. Nah, organisasi ini instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan cari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Ya. BLU terdapat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau di pemerintah daerah disebut namanya, kalau disingkat itu apa ya, Badan Layanan Umum Daerah, bukan BLUD gitu, BLUD katanya. Nah, tapi tergantung kita yang paling enak menyingkat seperti apa ya. Nah, kalau BLU pusat tuh bisa di selevel eselon 1, eselon 2, eselon 3, non eselon di bawah presiden dengan koordinator menteri, non eselon di bawah menteri dengan koordinator eselon 1 ditunjuk, non eselon di bawah eselon 1 dengan koordinator eselon 2 ditunjuk. Nah, ini memang beragam ya ininya. Nanti
saya sedang menunggu apa mana-mana saja sih yang setingkat di bawah presiden, ya kemudian yang di eselon 2. Kalau yang BLU yang lazim itu rata-rata dia setingkat eselon 2 gitu ya. Nah, ini yang nanti kita coba petakan ya. Kemudian BLU daerah bisa punya eselonisasi di bawah kepala pimpinan daerah atau kepala dinas badan dan non eselonisasi. Tapi saya melihat memang agak jarang ya BLUD ini, nah belum banyak ya. Tapi kita sudah mendorong agar proses-proses birokrasi yang agak menghambat itu sebaiknya dijadikan BLU saja gitu ya, BLU daerah gitu. Yang memang punya layanan publik ya. Nah ini strukturnya ya, kalau memang kita ingin membuat atau BLU, nah itu lihat itu ada yang koordinatifnya itu garis putus-putus, ada dewas ya, pimpinan BLU, ada dia harus apa ya bekerja sama atau mendapat arahan, mendapat pengawasan dari dewas ya. Kemudian kinerja daripada operasional di BLU itu dilakukan oleh Satuan Pengendali Internal gitu ya. Dan pimpinan BLU ini ya direksi ya, itu membawahi ada pejabat teknis ya beberapa ya seperti kayak kepala divisi gitu ya. Nah, di kepala divisi ada lagi manajer atau juga anak pelaksana ya sampai bawah itu. Nah, yang pertama pemimpin BLU. Ini kita ambil dari PP 23 tahun 2005. Nanti teman-teman bisa lihat lagi ya di situ. Berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU yang berkewajiban menyiapkan rencana strategis bisnis BLU ya. Kemudian dan yang kedua adalah menyiapkan rencana bisnis anggaran tahunan. Yang ketiga, mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang keempat adalah menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU. Nah, kedua adalah pejabat keuangan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban. Yang pertama adalah mengordinasikan penyusunan RBA, menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU. Tiga, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja. Yang keempat adalah menyelenggarakan pengelolaan kas. Yang kelima, melakukan pengelolaan utang piutang. Yang keenam, menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU. Yang ketujuh, menyelenggarakan sistem informasi SIM ya, keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Ini nanti teman-teman bisa lihat di PP 23 tahun 2005 ya. Tidak banyak yang perlu didiskusikan kalau dari sini sih. Yang ketiga adalah pejabat teknis, berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban, menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya, melaksanakan kegiatan teknis menurut RBA ya, dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. Nah, kita mulai fokus ke Dewan Pengawas ya, tadi yang di pasal 205 itu PMK 129 ini memang mencabut PMK 195 2016 tentang Dewan Pengawas itu ya. Nah, dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan BLU dapat dibentuk Dewan Pengawas. Nah, ini sekarang syarat minimumnya adalah dibentuknya Dewan Pengawas, realisasi nilai omset tahunan itu minimal sebesar 30 miliar. Nilai aset menurut derajat terakhir adalah minimal 75 miliar. Siapa yang bisa jawab? Kalau PMK 95 2015 sebelumnya realisasi nilai omset itu berapa miliar? Silakan.
Ayo, lihat PMK-nya. Teman-teman nanti PMK yang dicabut bukan berarti tidak dilihat lagi ya. Sebaiknya kalau nanti ujiannya adalah, UTS-nya adalah esai dan pilgan, teman-teman udah tahu tuh yang 15 PMK yang dicabut tuh apa ya, isinya apa, kenapa, apa saja sih yang dicabut gitu loh. Ayo, siapa yang ini? Nanti saya akan tambahkan nilainya untuk aktivitas ya. Izin menjawab, Pak. Silakan. Muhammad ya? Iya, Pak. Siapa nih Muhammad? Apa kamu nama ini? Iznul, Pak. Hah? Iznul, Pak. Iznul. Oh, ya, oke. Silakan. Nilai minimalnya 15 M, Pak. Dan nilai 15 omsetnya M ya? 17 M. Oke. Ya. Kalau yang asetnya? Asetnya Tetap atau belum ketemu sih, Pak. Baru nilai omsetnya dong. oh, belum ketemu? Iya. Ada di situ. Tapi kamu udah pegang PMK-nya, PMK 95? Ya. Oke ya, makasih ya, Wisnal ya. Izin menjawab, Pak. Ya, siapa Yang nih? nilai asetnya 75 miliar. Oh, 75 ya. Eka ya? Iya, Pak. Oke, ya. Sip ya, artinya teman-teman sudah melihat ini ya, PMK-nya ya. Ya, jadi sebelumnya adalah 15 miliar ya. Nah, sekarang ditambah. Jadi kalau ada mau dibentuk dewan pengawas, syarat dari omsetnya adalah minimal 30 miliar. Berarti dulu lebih kecil, sedangkan aset tetap yaitu 75 miliar. Dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh menteri, pimpinan lembaga, ketua dewan, kawasan, atau persetujuan menteri keuangan. Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling banyak 1 kali masa jabatan berikutnya. Ini sama ya dengan pengelola BLU ya, untuk direksinya ya. Jadi memang maksimal 10 tahun ya. Nah, keanggotaan Dewan Pengawas. Kenapa sih kok ada 3 orang, ada 5 orang? Ternyata untuk kalau 3 orang itu untuk realisasi nilai omset antara 30 miliar sampai 60 miliar. Gitu loh. Nilai asetnya antara 75 sampai 200 miliar. Kemudian yang 5, kalau 5 orang berarti memang lebih banyak ya, itu omsetnya. Jadi ukuran omset itu juga menentukan jumlahnya Dewan Pengawas ya. Ternyata kalau omsetnya di sini 60 miliar, kemudian nilai aset lebih dari 200 miliar. Nah, kalau di PMK 95 2016, apa yang dicabut di sini? Apa yang berbeda? Baik di 3 orang atau 5 orang. Silakan. Untuk Siapa yang nih? Aisyah, Pak. Oke, Aisyah silakan. Jadi untuk yang 3 orang itu realisasi nilai omset tahunan dalam LRA-nya itu sebesar 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, sedangkan untuk nilai aset itu sama. Sedangkan yang 5 orang untuk nilai omsetnya itu lebih besar daripada 50 miliar. Sedangkan yang nilai asetnya itu sama, Pak. Sama ya. Oke. Ya. Oke. Makasih Aisyah ya. Atau ada yang ini? Sama ya. Jadi benar yang disampaikan oleh saya. Oke, makasih ya Aisyah ya. Nah, komposisinya untuk yang 3 orang Dewas itu 1 orang itu berasal dari unsur pejabat Kementerian Negara, lembaga atau dewan kawasan. Nah, ini yang menarik nih. Yang kedua, 1 orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Keuangan. Nanti teman-teman kalau sudah punya, ini di zaman saya belum banyak, gitu loh. Jadi kesempatannya juga sangat terbatas gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman nih kemungkinan nih, lihat dari sini bahwa nanti kita, ya katakan Aisyah lah ya itu
nanti jadi Kasubdit ya gitu loh, atau eselon 2 gitu ya. Nah, kemudian kemungkinan akan menjadi dewan pengawas. Unsurnya dari pejabat Kementerian Keuangan. Tuh. Jadi sekarang rata-rata di eselon 2 di Kementerian Keuangan itu punya tambahan jabatan gitu ya sebagai dewan pengawas di Badan Layanan Umum. Yang satu lagi adalah ini berunsur dari tenaga ahli atau ya istilahnya dewan pengawas independen ya. Gitu loh. Itu yang untuk 3 orang. Sedangkan yang untuk 5 orang itu tambah ternyata masing-masing 2 kecuali dari independen ya. Dari pejabat Kementerian Keuangan 2. Oh, bisa bayangkan tuh kalau BLU-nya ada 100 ya. Berarti pejabat Kementerian Keuangan nanti BLU-nya ada 200 orang ya. Ya, masuk semua gitu ya. Ini yang ikut nanti mengawasi BLU yang ada ya. Nah, salah seorang di antara Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas. Gitu ya. Jadi memang nanti biasanya kalau itu usulannya BLU dari kementerian, ya itu dari ketuanya tuh dari Kementerian Teknis gitu ya. Tapi kalau memang BLU-nya di bawah Kementerian Keuangan, secara otomatis ya, biasanya bukan secara otomatis itu ketua dewasnya adalah dari pejabat Kementerian Keuangan. Nah, ini yang menarik. Nanti saya pengen tahu juga, teman-teman lihat lagi PMK 96-nya, 95 2016. Sini sebutkan kalau di 129 adalah tugas dan kewajiban dewas ya. Tugas dan kewajibannya adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis. Yang kedua adalah memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan rencana bisnis anggaran. Ya. Membuat atau memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas. Yang kelima, memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri, pimpinan lembaga, atau Menteri Keuangan. Ini lembaga ya, bukan lembaga ya. Dan pejabat pengelola BLU mengenai, tetapi tidak terbatas pada RSB dan RBA yang disusun oleh pejabat pengelola BLU ya. Kemudian yang keenam, melaporkan kepada Menteri, pimpinan lembaga, dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewas yang telah dilakukan kepada Menteri. Ini biasanya setiap akhir tahun ya setelah dilakukan pengawasan, Dewas itu juga akan menyampaikan laporan pengawasannya ya setiap tahunnya. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari Satuan Pemeriksaan Intern ya SPI, auditor intern pemerintah, auditor ekstern, pembina BLU dan pihak lain telah ditindaklanjuti dan mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola. Dan yang terakhir adalah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi remunerasi ini adalah suatu hal yang terbuka. Sekarang ini kita pasti tahu berapa sih yang kita terima kalau kita masuk pada level tertentu gitu ya. Jadi nggak tersembunyi lagi. Jadi kalau misalnya ada suatu pejabat BLU, oh dia memiliki mungkin rumah yang cukup baik, ya kendaraan dan sebagainya, bisa dilihat kewajarannya gitu ya. Karena memang remunerasinya sekarang juga sudah semakin baik gitu loh. Maaf Pak, izin Ya. bertanya. Ya.
Yang slide sebelumnya, Pak, tadi yang komposisi keanggotaan. Yang ini? Yang ini, ya. Di sini kan tercantum Dewan Pengawasan ya, Pak. Tapi kalau di PMK 129 itu tidak ada Dewan Pengawasan, Pak. Tidak ada? Dewan Kawasan. Tapi kalau yang di iya. Betul. Dewan Kawasan. Itu seperti kayak Batam itu, Otorita Batam. Nah, itu yang disebut. Nanti, ya. Di 129 nggak ada lagi ya disebut ya? Bentar, iya, saya Pak. lihat. Oke, nanti saya akan diskusikan ya. Kemarin kami sudah banyak mengkritik beberapa hal itu ya, termasuk yang nanti yang pertanyaan itu ya. Oke. Siapa tadi yang ini ya? Yang Ayo Anjira, Pak. Oke. Andy nanti dicatat ya, Andy. Oke. Itu ya. Makasih ya. Nanti yang ini ya, Dewan Kawasan ini ya. Oke. Saya lanjutkan ya, yang wewenang Dewas ya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewas berwenang untuk memperoleh informasi mengenai BLU secara lengkap, tepat waktu, dan terukur. Ya, mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja. Biasanya akan ada rapat antara Dewan Pengawas dengan direksi setiap bulannya gitu ya. Itu. Kalau di BUMN yang pernah saya ikutin itu minimal 1 kali gitu ya. Kemudian setiap 3 bulan akan ada laporan gitu ya, minimal laporan keuangan dan laporan kinerja. Kemudian ada lagi laporan ya per semester gitu ya. Itu juga disampaikan nantinya. Dan baru di akhir tahun dia sekalian dia laporan tahunan ya. Kemudian mendapatkan laporan hasil pengawasan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI. Nah, SPI bisa melakukan pemeriksaan secara reguler atau juga memang ada informasi yang terkait sehingga SPI melakukan pemeriksaan khusus gitu ya. Nah, kemudian kalau ada auditor intern dari pemerintah, ekstern atau pembina BLU, siapapun yang melakukan itu memang wajib menyampaikan atau melaporkan kepada Dewan Pengawas. Yang keempat adalah mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan kegiatan BLU. Yang kelima, mendapatkan penjelasan dan atau data dari pejabat pengelola BLU atau pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU. Ini memang saya pernah membantu Dewan Komisaris, cukup banyak kewenangan yang diberikan kepada Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris, Dewan Pengawas ya. Nah, untuk meminta penjelasan bagaimana berapa sih komposisi data dari pejabatnya dan pegawainya gitu loh. Apakah memang ada unsur apa ya keluarga atau hal yang lain. Nah, itu akan terlihat di situ. Nah, kemudian adalah mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Pengawas dan Komite Audit. Nah, memang ini independen ya. Jadi sekretaris Dewan Pengawas kalau yang sering saya temui itu diangkat dari biasanya pensiunan atau memang ya pensiunan dari BLU atau dari kementerian terkait gitu loh. Atau memang dari tempat lain gitu ya yang mungkin dianggap mampu ya melakukan kegiatan-kegiatan ini. Nah, kemudian juga komite audit ini juga biasanya bisa diambil dari kementerian atau dari independen. Itu tergantung daripada Dewan Pengawas melihatnya lebih baik diangkat dari luar atau dari dalam. Nah,
Kemudian memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala SPI. Iya, betul. Karena memang nanti setiap laporan hasil pemeriksaan SPI itu disampaikan kepada Dewas. Oleh karena itu, pemilihan kepala SPI itu harus persetujuan daripada Dewan Pengawas ya. Jadi ini sama nih seperti yang di BUMN nih. Kemudian menghadirkan pejabat pengelola dalam rapat Dewan Pengawas. Berkomunikasi secara langsung dengan SPI, meminta pejabat pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas. Dan meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya pada Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Menteri Keuangan. Kemudian menunjuk kantor akuntan publik. Wajar ya, jadi karena mungkin asetnya dia sudah cukup besar, maka perlu meminta kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan, pelapor, pengawasan, dan lain sebagainya untuk dilaporkan. Gitu ya. Kemudian melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, apa yang membedakan PMK 129 ini dengan 195 antara tugas dan kewajiban dan kewenangan? Nah, kalau di PMK 95 berbicara apa sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Kalau di PMK 129 dia berbicara ya tugas dan kewajiban serta wewenang ya. Sedangkan di PMK 96 2016 itu berbicara apa? Banyak tugas, perbedaan di kewajiban, wewenang, dan larangan, Pak. Nah, contohnya larangan. tugas, kewajiban, dan kewajiban saja. Dan larangan, Pak. Dan larangan ya. Itu. Banyak kan perbedaannya ya? Sudah lihat belum? Nanti perhatikan ya, perbedaannya di mana saja gitu ya. Itu pasti ada ya. Nah, ini laporan pertanggungjawaban dan evaluasi. Nah, laporannya seperti kayak tadi saya sampaikan, ternyata di sini ada perbedaan sedikit dengan BUMN ya. Laporan periodik ya disebutkan gitu, kemudian laporan khusus, kemudian laporan akhir Dewan Pengawas. Laporan periodik, nah laporan yang dibuat secara berkala setiap 6 bulan sekali, berarti ini per semester gitu ya. Nah, ini laporan yang wajib disampaikan ya. Kemudian laporan khusus, laporan yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja BLU dan atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya pernah dulu membantu seperti ini di BUMN, ini mirip nih dengan BUMN. Ada satu case, akhirnya kita meminta bantuan SPI, kemudian SPI melakukan, kemudian kami selaku anggota komite mengevaluasi dan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut gitu loh. Dan kami menyampaikan laporan untuk disampaikan kepada RUPS atau kepada pimpinan lembaga atau menteri yang lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian laporan akhir Dewan Pengawas, laporan yang dibuat tadi sudah saya sampaikan, itu memang wajib ya disampaikan kepada menteri, pimpinan lembaga. Nah, ini udah nggak ada lagi Dewan Kawasan ya. Ya, berarti
berarti memang tadi betul itu kayaknya Dewan Kawasan sudah tidak ada ya. Kemudian Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Gitu ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan ini ya diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nanti lihat ya di situsnya PPK BLU ya, di Dirjen Perbendaharaan. Ya. Dalam rangka menilai kinerja Dewan Pengawas, Menteri, pimpinan lembaga, kok masih ada Ketua Dewan Kawasan ya, dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi terhadap Dewan Pengawas. Dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Ya, karena memang waktu daripada pimpinan lembaga atau menteri itu kan nggak banyak ya. Makanya paling dilakukan sekali dalam 1 tahun. Evaluasi paling sedikit dilakukan dengan mengkaji atau meneliti laporan Dewan Pengawas, capaian indikator pencapaian kinerja Dewan Pengawas, dan kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi dapat menjadi pertimbangan bagi menteri atau pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan untuk melakukan penggantian atau pemberhentian gitu loh. Kalau dinilai memang kurang perform atau memang terindikasi unsur-unsur yang lain yang dilarang, maka memang menteri atau pimpinan lembaga itu dapat memberhentikan gitu ya, dan mengganti dengan yang lain. Nah, ini berbicara Undang-Undang Kepegawaian ya, PP 74 2012 ya. Nah, pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari PNS atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU. Itu kan komposisinya beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan itu ya. Nah, berarti memang ini kalau nanti PNS dia juga diperbolehkan gitu loh menjadi pejabat gitu pengelolanya ya. Tapi kalau bukan PNS dia juga bisa gitu loh. Dan itu sangat dimungkinkan gitu loh dan diatur dalam hal yang undang-undang yang lain ya. Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-PNS dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak gitu loh. Ya, ini yang Omnibus Law ini sudah dengar nggak bahwa yang kontrak ini kan sudah dibatasi gitu ya, akan diarahkan menjadi langsung pegawai tetap. Katanya begitu ya, saya juga belum tahu. Nah, kalau seperti itu memang menarik ini memberikan kepastian kepada non-PNS bahwa dia akan bekerja di situ secara profesional sesuai dengan umurnya. Kalau rata-rata sampai 56 ya sekarang ini udah meningkat lagi menjadi 58. Ya. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Nanti lihat ya, Undang-Undang ASN itu yang sekarang tahun 2004 itu, nah, itu yang berlaku ya untuk PNS. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU di lingkungan kementerian, negara, dan lembaga yang berasal dari tenaga profesional non-PNS diatur oleh pemimpin BLU. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU di lingkungan Pemda yang berasal dari tenaga profesional dan pegawai non-PNS diatur oleh kepala daerah atas usul pemimpin BLU. Ini maksudnya yang pegawai yang di BLU daerah ya. Jadi kemudian pejabat perbendaharaan ya. Nah, ini mengacu pada PMK 190 tahun 2012. Pejabat perbendaharaan terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, ya, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan SPM. Ini kayaknya teman-teman sudah belajar ya di semester 1 ya, kalau nggak salah semester 2 ya. Semester berapa, Hendy? Halo, ada yang dengar suara saya? Semester 2, Pak.
semester 2 ya. Oh ya, dengar ya kalau gitu. Saya khawatir saya bicara sendiri ternyata suaranya nggak kedengeran. Nanti kasih Dengeran, tahu Pak. ya. Kalau Hendy suara audionya saya lagi tidak, bermasalah, Hah? Pak. Kenapa? Hendy audionya lagi bermasalah, nggak bisa Oh, kedengeran deh. gitu. Oke. Ya. Bantu yang lain ya kalau memang ini ya. Oke, Pak. Nanti kalau suara saya tidak terdengar, kasih tahu gitu loh. Jangan sampai saya nyerocos kemana-mana. Gitu. Nggak taunya Pak, suara siap. saya lagi. Karena kalau jam-jam begini suka blank spot nih sinyal di tempat saya. Ya. Oke. Kemudian sesuai dengan PP 74 tahun 2012, pejabat perbendaharaan pada BLU, ya, Kementerian Negara atau lembaga yang meliputi KPA, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS. Nah, gitu. Ini kalau nanti ada pertanyaan pilihan ganda, ada yang tidak boleh. Nah, misalnya tidak boleh pejabat perbendaharaan, saya jadi terinspirasi nih. Ya, nanti lihat aja ya kalau nanti memang UTS-nya ini soal-soal begini akan banyak menarik nih. Teman-teman akan banyak buka file ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pejabat perbendaharaan pada BLU di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Ya. Nih, sistem pengendalian intern ya. Nah, itu. Tadi ada dibilang sistem pemeriksaan. SPI sebenarnya sistem pengendali internal, ya, intern ya. Pasal 35 PP 23 2005 tentang PKBLU ya, dan juga JO ya, peraturan PP 74 2012. Pemeriksaan intern BLU dilaksanakan oleh SPI ya, yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLU. Betul itu ya. Tadi kan sudah kita lihat ya. Dia berkedudukan langsung di bawahnya, walaupun garisnya putus-putus gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah PMK 200 tahun 2017, itu sisi pengendalian intern sudah dicabut dengan PMK 129 tahun 2020. Nanti lihat lagi PMK 200 tahun 2017 seperti apa sih. Ya. Pengertiannya, proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ya. Ini lihat, untuk mencapai tujuannya tercapai ya, efektivitas dan efisiensi, keandalan dan integritas informasi keuangan, pengamanan aset BLU, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, yang SPI ini meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan terakhir adalah pemantauan pengendalian intern. Untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, pemimpin BLU membentuk satuan pengawasan intern. Ya. Ini satuan pengawasan intern adalah menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko. Ya, ini kalau di BUMN dia ada satu lagi tambahan namanya Komite Pemantau Manajemen Risiko. Ya, pernah dulu di situ. Jadi ikut melihat seperti apa sih yang dilakukan oleh SPI ini. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
Memberikan saran, perbaikan, dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen. Membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pemimpin BLU dan Dewan Pengawas. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan, peningkatan proses tata kelola, dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina BLU. Melakukan review laporan keuangan. Ya, ini memang tugasnya SPI secara berkala ya. Yang pasti memang melakukan review laporan keuangan agar keuangan yang memang yang ada di BLU itu betul-betul sehat ya, dan praktek-praktek bisnis yang sehat dapat dijalankan dengan baik gitu ya. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Kalau misalnya ada informasi atau mungkin ada surat kaleng gitu yang menyatakan bahwa ada indikasi pelanggaran gitu ya, maka SPI bisa melakukan pemeriksaan khusus gitu ya. Atau dia diperintahkan dari misalnya Dewan Pengawas gitu loh ya, bisa juga gitu. Menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas daripada SPI. Dan berikutnya adalah melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau nanti di BLU selalu ada ketentuan peraturan undang-undangan yang belum tercover di PMK 129 ini akan diatur oleh dalam peraturannya BLU tersebut ya. Makanya kita sudah memasuki yang terakhir ya, pembinaan BLU. Pembinaan teknis BLU dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga kepala SKPD terkait. Ini yang memang kita lakukan. Kalau di BLU Sawit ya, mungkin pernah dengar ya, yang sekarang cukup besar itu ya. Ini, nah pembinaan teknisnya itu ada memang di Direktorat Jenderal Perbendaraan ya. Gitu. Kemudian kalau di BKF itu ada di tempat kami di namanya di Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. Nah, pembinaan keuangan BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaan pembinaan dapat dibentuk Dewan Pengawas. Nah, ini kan semua nanti akan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas gitu loh. Itu ya. Jadi memang materi PKBLU ini cukup spesifik ya. Jadi kita mempelajari satu persatu ya dari PMK 129 itu secara detail, kemudian apa-apa saja sih yang bisa kita lakukan, kemudian apakah memang PMK ini sudah cukup lengkap atau belum. Ternyata menarik ya, ada pertanyaan kemarin dari teman-teman ya, yang ada 3 itu. Saya sebelum menjawab, saya lempar dulu yang pertanyaan pertama. Ya. Pasal 14 ayat 2 PMK 129/2020 terkait jangka waktu pemenuhan persyaratan administratif ya yang tidak lengkap. Nah, namun jangka waktunya tidak disebut secara eksplisit. Berapa lama sih memenuhi persyaratan itu? Nah, waktu itu kita sudah diskusikan sebenarnya. Nah, selain pertanyaan ini saya lempar juga di grup dosen BLU. Nah, dan nyata menarik ya. Gitu loh. Nah, sebelum saya sampaikan, ada yang bisa jawab? Yang tadi di WA itu. Izin berpendapat, Pak. Oke, silakan.
menurut saya memang nggak ditentukan Pak waktunya. Karena pertama, kan sekarang udah nggak ada BLU bertahap lagi kan Pak. Kalau Betul. sebelumnya kan ada BLU bertahap, jadi wajar ditentukan karena kalau nggak dipenuhi administratifnya bakal dikembalikan ke Satker kembali. Nah kalau sekarang kan udah nggak ada BLU bertahap, jadi walaupun dia tidak memenuhi syarat administratif, tetap akan menjadi Satker gitu kan Pak. Jadi nggak akan berpengaruh apakah ditentukan atau enggak. Toh ditentukan atau tidak ditentukan, jika Satker itu nggak memenuhi syaratnya, sama aja akan menjadi Satker biasa gitu Pak. Jadi nggak memiliki pengaruh yang signifikan jika diatur gitu. Good. Itu yang memang jawaban yang dari teman yang pengelola BLU. Jadi saya tanya juga, kenapa sih nggak disebut eksplisit gitu jangka waktunya? Nah, itu. Jadi ya buat apa disebut Pak Agunan gitu loh. Tadi yang seperti yang kamu sampaikan, ternyata ya dia jadi Satker biasa aja kalau memang nggak memenuhi syarat gitu loh. Nah, jadi di sini bila hasil penilaian menyatakan belum lengkap, itu memang pasti akan dikembalikan. Tetapi untuk jangka waktu itu kayak seperti gini, sudah ada kesepakatan gitu loh. Kalau setiap pengusul pasti dia akan berusaha untuk memenuhi target yang diinginkan. Misalnya kekurangan dokumen B, B1 sama B5 belum disampaikan. Ya, pasti saya yang pernah melayani ya untuk pelayanan gitu ya. Itu harus memberikan batas waktu 5 hari kerja gitu. Hari Senin saya sampaikan bahwa ini dokumennya masih kurang, saya kasih kesempatan. Kalau dikatakan memang dua minggu nggak disebutkan, biasanya kita mau kita langsung melakukan justifikasi melihat dokumen ini bisa diselesaikan dalam waktu 5 hari gitu loh. Atau memang misalnya hari Rabu ya, nah hari Rabu kemudian kita minta Jumat paling lambat minggu depan sudah harus dipenuhi seluruh persyaratan. Itu ya. Nah, makasih ya. Ya, yang kedua adalah apakah ada BLU yang pernah dicabut dan apabila sudah dicabut dapatkah menjadi BLU lagi? Ya. Pak, saya mau coba menjawab. Silakan. Siapa nih? Aurora, Pak. Oh, Aurora, ya silakan. Ini jadi saya tadi nemu di peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 48 tahun 2016. Nah, jadi di bagian penjelasannya itu ditulis ada BLU yang pernah dicabut statusnya oleh Menteri Keuangan dapat mengajukan kembali usulan untuk ditetapkan sebagai BLU melalui menteri atau pimpinan lembaga paling cepat 3 tahun sejak tanggal penetapan pencabutan status BLU. Begitu, Pak. Paling cepat. Tadi kamu PMK-nya nomor berapa? Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Dirjen ya. Iya, iya. Nomor 48 tahun 2016, ya. Iya, ya. Oke. Makasih, Aurora. Ada yang lain? Iya, Pak. Izin berpendapat, Pak. Silakan. Siapa nih? Apa dulu? Kenapa ya nggak muncul di saya ya yang memberikan itu ya? Bentar dulu. Oke, silakan. Pak, kalau misalnya berdasarkan PMK nomor 129 tahun 2020 itu di pasal 23 disebutkan Menteri Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usulan penerapan PPK BLU terhadap Satker yang telah dicabut penerapan PPK BLU-nya oleh Menteri Keuangan. Berarti kan ini menyatakan bahwa Satker yang telah dicabut PPK BLU-nya artinya Satker yang tidak menjadi BLU ini bisa diajukan lagi menjadi BLU oleh Menteri Pimpinan Lembaga. Nomor berapa itu? PMK-nya berapa tadi? PMK 129 tahun 2020.
129 tahun 2020. Pasal 23. 23 ya. Jadi memang, coba saya lihat sebentar ya. Tadi kamu bilang itu tidak bisa lagi diajukan ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bentar, Ya. ini kok kenapa suara ininya kecil ya? Coba saya volumenya saya gedein. 3 tahun juga ya? Di sini tidak disebutkan jangka waktunya, Pak. Oh gitu ya. Oke. Iya. Sip. Bentar ini. Ada yang lain sebelum saya jawab nih berdasarkan diskusi kami antar dosen. Izin menjawab, Pak. Oke. Ya. Kalau di peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 yang telah dilakukan perubahan tahun oleh PP nomor 74 tahun 2012 disebutkan bahwa instansi pemerintah yang pernah dicabut dari status BLU dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPK BLU sesuai dengan persyaratan penetapan BLU. Oke. Good. Ya. Jadi betul ya. Sebelumnya ini jawaban dari teman saya. Sebelumnya memang ada pengaturan Pak untuk menjadi BLU lagi paling cepat 3 tahun. Tadi disebutkan ya per dirjen itu ya nomor 48 ya darinya. Tapi sekarang pasal tersebut dihapus. Nah, kami memang mengembalikan pemenuhan persyaratan ya. Kami ini maksudnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya. Pemenuhan persyaratan menjadi BLU selama dia bisa memenuhi persyaratan bisa diusulkan kembali. Jadi memang di PMK 129 2020 tadi pasal 23 disebutkan di situ. Jadi tidak ada jangka waktunya dan bisa diusulkan kembali walaupun sudah dicabut sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin persyaratannya sudah dipenuhi, maka dia bisa diajukan kembali. Saya kira kalau mengajukan kembali nggak mungkin yang di bawah 1 tahun langsung ajukan lagi ya. Orang ada kok dicabutnya juga itu karena memang karena usulan dari kementeriannya gitu loh. Oke. Itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pasal 14 ayat 2 PMK 7 2006. Apakah peraturan ini masih berlaku atau tidak? Jika peraturan ini berlaku, jika masih berlaku, berarti jangka waktu pemenuhan persyaratan administratif yang tidak lengkap diatur dalam ini. Bagaimana dengan PMK 7 2006? Nah, ini sebenarnya jawabannya sudah kita selesaikan ya waktu pertemuan lalu ya. Nah, apakah PMK 129 berlaku untuk calon BLU baru gitu loh. Nah, yang pertanyaan ketiga ini ada yang mau jawab? Saya sebenarnya sudah jawab itu ya. Tapi nggak apa-apa, saya lempar lagi. Biar teman-teman tuh, di dalam PMK 129, apakah memang ada mencabut PMK 7? Jangan-jangan PMK 7 2006 itu dicabut oleh PMK yang lain. Tuh. Silakan. Izin berpendapat, Pak. Iya, siapa nih? Muhammad Fadil, Pak. Oh iya, silakan. Tadi setelah saya baca sekilas di PMK 129 di ketentuan penutup itu tidak tercantum PMK 7 tahun 2006, Pak. Sehingga PMK 7 tahun 2006 masih tetap berlaku. Masih tetap berlaku. Oke. Nggak ada PMK yang lain? Coba kamu cek. Di PMK. Berpendapat, Pak. Silakan, siapa nih? Anindita ya? Iya. Ya. Jadi tadi saya sudah coba googling.
PMK nomor 7 2006 itu udah dicabut oleh PMK nomor 119 tahun 2007. Nah, PMK 119 itu dicabut lagi, Pak, sama PMK 180 tahun 2016. Nah, yang 2016 ini, PMK 180 tahun 2016 ini dicabut lagi oleh PMK 129 tahun 2020. Jadi sekarang yang paling tinggi itu yang 129 nih, Pak. Yang paling terbaru gitu, Pak. Good. Makasih ya, kita berikan tepuk tangannya buat Anindita ya. Ya, jadi betul. Jadi PMK 7 2006 tadi dicabut oleh PMK 119, kemudian dicabut lagi oleh PMK 180 tahun 2016. Jadi yang PMK 129 itu mencabut PMK 180 ya. Sementara yang kita bicarakan tadi PMK 7 nomor tahun 2006 ya kan? Ya. Oke. Jadi 3 pertanyaan yang tadi saya posting di WA, yang diingatkan lagi oleh Andy, sudah clear ya? Sudah cukup? Siap, sudah Pak. Sudah Ya. Pak. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan, terserah, bebas. Mau tanya APBN 2021 juga boleh. Atau kita mau diskusikan Omnibus Law, yang ini juga boleh. Karena memang kita sekarang disuruh pelajari itu Omnibus Law. Pak, izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Siapa nih? Yusril. Saya Rifa, absen 23. Oh, gitu. Oke. Gini, Pak. Tadi itu kan Dewan Pengawas itu kan letaknya di BLU. Nah, kalau misal di BLU daerah, apakah juga ada Dewan Pengawas? Dan kalau misal ada, apa itu juga dari kementerian sama dari tenaga ahli, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, ini pertanyaan yang bagus nih. Kita lihat dulu ya. Kalau tadi kan memenuhi persyaratannya untuk apa Dewan Pengawas kan ada kan berapa miliar? 30 ya. 30 miliar. Iya, Nah, 30 miliar. Kalau seperti itu, ya sekarang BLU yang BLU daerah itu rumah sakit lah ya, rumah sakit daerah ya. Nah, berarti siapakah dewan pengawasnya? Kalau rumah sakit, dinasnya dinas apa? Kesehatan, Pak. Kesehatan, Pak. Berarti dia yang oke, dinas kesehatan. Sedangkan kalau yang di keuangan di sana dinas apa? Badan apa? Dinas Kesehatan itu ekuivalen dengan Kementerian Kesehatan. Oke ya, clear ya? Iya, Pak. Nah, yang Kementerian Keuangan itu setara dengan apa di sana dinasnya? BUD. BPKAD, Pak. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Good, gitu loh. Itu udah pasti ya satu ya. Kemudian tinggal satu lagi, tenaga ahli, boleh kan? Biasanya diambil dari mana? Perguruan tinggi kan? Iya, Pak. Berarti dari perguruan tinggi yang ada di lingkungan kota atau daerah tersebut, Pak? Misalnya di Semarang ya, berarti mungkin dari Undip atau Universitas apa, Unika ya. Nah, seperti itu. Atau memang mereka melihat tenaga ahlinya bisa dari tenaga kesehatan dari rumah sakit, bisa saja. Tergantung dari apa Pemdanya mau menunjuk siapa gitu loh. Iya, Pak. Oke? Ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa nih? Yusril Atmaida. Oh, Yusril. Ya. Oke. Jadi kalau tadi kan dijelaskan kalau ada syarat omset minimalnya untuk adanya Dewas. Iya. Nah, terus Pekanstan ini kan tahun ini kan ngadain moratorium. Nah, berarti kan itu kemungkinan omsetnya nggak bakal nyampe 30 miliar, Pak. Nah, terus gimana Dewasnya tadi? Kalau dengan
Oh, yang moratorium. Maksudnya gimana tadi? Kok tahun ini ada moratorium? Coba bisa diulangin? Halo? Omsetnya berubah. Iya, Pak. Itu sebentar, diulangin dulu. Nih signal saya unstable. Oke, Iya, Pak. coba silakan. Ulangin. Jadi intinya itu kalau misalnya suatu BLU omsetnya padahal sebelumnya itu udah mencukupi 30 miliar tadi. Nah, akhirnya ada Dewas. Nah, terus tiba-tiba beberapa tahun setelah itu moratorium, kayak STAN ini kan moratorium. Nah, berarti kan pendapatannya kan nol. Nggak nol juga sih, pokoknya di bawah 30 miliar lah. Nah, terus itu gimana Pak Dewasnya? Apa dicopot atau tetap ada Dewas selama 5 tahun itu? Waktu lalu kita kan sudah belajar ya, BLU akan dicabut kalau memang punya kinerja buruk ya. Itu dulu ya. Nah, kalau BLU-nya ternyata punya kinerja buruk, dia diberikan kesempatan 1 tahun ya untuk memperbaiki. Ya, kita asumsikan ternyata tahun ini lagi COVID gitu ya. Saya kira pasti ada pelonggaran lah kalau itu. Ya, kita harus tahu. Jadi pasti akan diberikan dulu kesempatan untuk tahun berikutnya. Kita berharap akhir tahun ini, mungkin November, vaksin itu sudah bisa didistribusikan ya, terutama ke nakes ya, nakes dan lainnya gitu yang memang yang banyak melayani publik. Nah, kami juga sudah mendiskusikan ini. Untuk tahun ini juga kami banyak mentolerir lah istilahnya, karena memang kondisinya juga tidak lazim gitu loh. Kayak saya kasih contoh aja, saya punya target tahun ini adalah 5, tapi ada sekitar 3. Target itu bisa saya penuhi kalau saya melakukan survei lapang. Tapi ternyata saya nggak bisa melakukan itu, maka target saya akan dikurangi gitu loh, atau disesuaikan gitu loh. Nah, itu tadi ya yang tadi kalau tidak memenuhi itu. Kemudian yang moratorium, nah dari omsetnya dia terjadi penurunan. Nah kalau dengan kondisi normal, maka dia akan dievaluasi dulu sebelum dicabut gitu loh. Nah kalau dari hasil penilaian kemudian dikasih tenggang waktu 1 tahun tidak memenuhi, ya BLU-nya dicabut, berarti Dewan Pengawasnya juga kan berakhir gitu loh, udah pasti kan. Nah itu ya. Tapi kalau di dalam kondisi yang seperti ini, moratoriumnya juga karena COVID gitu ya, maka menjadi pertimbangan dulu gitu loh, penyebab utamanya apa gitu loh. Jangan-jangan memang layanan itu memang tidak banyak diakses oleh masyarakat karena kondisi-kondisi tertentu gitu loh. Pasti ada penilaian, ada evaluasi dulu sebelum diambil keputusan. Jadi Dewas itu nanti dicopot atau diberhentikan atau berakhir itu tergantung dari hasil evaluasi terhadap BLU-nya itu sendiri gitu loh. Nah, kalau omsetnya ternyata sudah di bawah 30 inilah ya. Saya share aja lagi ya. Nah, ini ya. Nah, kalau dia ternyata di bawah 30 miliar, ini berarti memang Dewan Pengawas sudah nggak perlu lagi kalau gitu ya. Dia dikembalikan pengawasannya kepada instansi atau SKPD terkait gitu loh, sebagai pembina gitu loh. Jadi ini memang memberikan arahan kalau kita membentuk Dewan Pengawas, minimal omsetnya adalah 30 miliar. Itu asetnya 75 miliar. Tapi saya jadi menarik nih dengan pertanyaan kamu nih. Nanti saya akan tanyakan. Kalau omsetnya di bawah 30, tetapi asetnya tetap di atas 75, apakah tetap diperlukan Dewan Pengawas? Makasih nih, saya jadi muncul ide. Ya,
Atau memang ini salah satu, gitu loh. Ya, gitu ya. Jadi kalau kondisi normal, kalau terjadi penurunan ya di bawah 30 omsetnya, ya itu memang dewasa tidak diperlukan lagi gitu. Sampai betul-betul omsetnya ini di atas 30-an. Karena memang butuh pengawasan yang melekat di situ ya terhadap pelaksanaan daripada PKBLU. Itu saya kira. Baik Pak, jelas. Terima kasih. Ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Silakan, Mbak siapa? Dengan Raneta. Oh iya, silakan. Saya ingin menanyakan terkait BLU yang di bawah Presiden itu Pak. Nah, itu kira-kira contoh BLU-nya apa ya Pak? Ini kemarin lagi didiskusikan ya. BLU ini kawasan Batam ya. Kemudian Gelora Bung Karno, Pak, mungkin. Gelora Bung Karno ternyata itu judulnya aja di bawah presiden, tetapi dia di bawah ini Seknek. Gelora Bung Karno sama Kemayoran. Nih, ini info kami nih. Nah, ini makasih ya. Nanti saya akan tanyakan lagi nih, apakah memang ada. Kalau lihat dari diskusi kami tadi nih barusan, ini tidak ada yang dibawa langsung presiden. Adanya dia di bawah presiden, tapi ternyata itu di bawah Seknek. Ya, oke. Makasih nih. Nanti tolong diingatkan ya saya, Andi ya. Siap, Pak. Ya. Ini saya suka nih pertanyaan-pertanyaan yang begini yang apa. Nah, kalau Batam ternyata itu di bawah Kemenko Perekonomian gitu loh. Nah, jadi presiden belum ada. Gitu. Oke. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Ernawati kan ya. Iya. Yang di slide 5 itu kan ada yang BLU itu ada eselonisasi sama non eselonisasi. Nah, itu maksudnya gimana ya, Pak? Apa bedanya yang itu, Pak? Nah, yang di eselonisasi itu yang kayak pernah dengar Elman, Lembaga Manajemen Aset? Nah, Pak. Nah, tahu ya, yang dirutnya itu Basuki Purwadi gitu ya. Itu adalah selevel eselon 2 gitu loh. Tuh, ya, dia eselonisasi. Nah, ini juga kemudian ya, yang bukan eselon tuh itu seperti kayak rumah sakit gitu loh. Nah, ada lagi di sini bakti. Bakti ini nanti dia tidak berubah lagi. Oke, ini juga masih dalam diskusi ya. Kemudian Bu Mutia bilang berubah lagi jadi bakti satker non struktural. Nah, sekarang bakti menjadi eselon 1 gitu lah. Oke, saya catat ini ya. Nanti Andi catat lagi juga ya. Oke. Saya malah seneng kalau ada yang belum ini, yang ini saya memang perlu juga memastikan bahwa yang eselon itu tadi sudah terjawab, yang non eselon seperti apa gitu ya. Oke. Ya, sip. Nanti minggu depan ya saya tanya ya. Saya kasih ini. Nah, sebelum nanti minggu depan saya jawab, teman-teman coba cari ya, nanti nilai aktivitasnya
akan saya tambahkan di situ. Oke. Baik yang bertanya, nanti baik juga yang merespon ya. Ini tinggal 1 menit. Saya mau tanya nih, kita kan tanggal 20 ini ya, Hendy ya sama si Pak Ketua Ega ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, tanggal 29 kan, hari Kamis kan libur ya? Libur nasional dia. Iya, Pak. Ya, itu kan berarti saya kan ngajarnya kan pasti mundur ya. Kalau teman-teman jam 5 sampai setengah 8 ada kuliah nggak? Jadi 2 kali berturut gitu. Jam 7-nya ada kuliah, Pak. Kuliah malam. Oh, ada kuliah jam 5-nya ya. Oke, berarti kita cari hari lain aja ya. Itu Siap, ya. Pak. Oke. Ya sudah kalau begitu. Oke. Oh, sudah terputus ini saya nih di website STAN. Sudah diingatkan. Nggak bisa mulai, nggak boleh terlambat. Selesai juga harus tepat waktu katanya. Saya kira gitu ya. Cukup ya. Mas Ega, Andy ya. Iya, Pak. Ada lagi? Siap, Pak. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada ya? Oke, ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya sangat memahami materi PKBLU ini perlu dijelaskan dengan cara-cara yang agak unik gitu loh. Bukan berarti nggak menarik ya, tapi memang ini banyak bicara tentang aturan. Nah teman-teman mungkin masih membayangkan seperti apa sih di lapangnya itu ya. Sementara saya juga sudah melihat, oh ini ada contohnya. Tapi pelan-pelan lah. Nah, makanya saya lebih suka teman-teman belajar, baca dulu, kemudian saya sampaikan dulu materinya, kemudian kita diskusi gitu loh. Nah, kalau memang merasa kurang diskusinya, saya akan tambah nanti. Tadi kan setengah jam, nanti saya akan tambah jadi 45 menit aja, biar kita lebih banyak diskusinya gitu loh. Dan kita dapat pemahaman yang sama. Ketika nanti ada yang sudah tahu bisa menjawab, sedangkan saya juga belum tahu, nanti saya keep, kemudian akan saya tanyakan di WA grup dosen kami ya, nah dosen BLU gitu loh. Ini ada beberapa pertanyaan. Dan saya yakin dan percaya juga teman-teman juga akan pasti banyak bertanya juga kepada kelas yang lain gitu ya. Ya pasti ada yang begitu. Ya. Saya kira itu. Terima kasih untuk PJJ sore hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan sampai ketemu minggu depan ya. Selamat sore. Tuhan memberkati ya. Gitu. Sukses selalu buat kalian. Selamat sore, Pak. Ya. Sore, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kita live ya.